Apa jadinya bila dunia tanpa suara? Merasakan hal yang tak akan mungkin terjadi, membisu di setiap waktu. Suara adalah salah satu cara kita berinteraksi dengan dunia satu sama lain. Ia adalah jembatan antara pikiran dan perasaan, memungkinkan kita untuk menungkapkan ide, emosi, dan informasi. Melalui suara, kita bisa merasakan kehangatan. Dalam suara seseorang, kekuatan dalam kata-kata yang diucapkan, atau keindahan dalam melodi yang dinyanyikan. Suara juga memiliki kekuatan yang menyentuh, menginspirasi, atau bahkan menghibur. Dari teriakan anak-anak hingga musik yang menyenangkan, suara membentuk pengalaman kita sehari-hari dan membentuk cara kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Suara-suara itu membisu menembus nirwana, memecah keraguan, menghilangkan kenistaan di ujung hati. Suara-suara itu terbang melayang dalam fana, nestapa mengangkangi gelora diri, mencerca kesunyian. Dunia tanpa suara akan terasa hampa dan asing. Bayangkan betapa sepinya tanpa dentingan jam, tanpa gelak tawa, tanpa suara angin atau hujan. Komunikasi verbal tak mungkin lagi, dan kita hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan atau bahasa tubuh. Musik dan suara alam yang sering kita anggap sepele menjadi suatu yang sangat dirindukan. Kehidupan akan menjadi seperti lukisan tanpa warna. Masih ada keindahan, tapi kurang hidup dan berwarna. Kita akan mengandalkan indera lebih dalam lagi, seperti penglihatan dan perasaan, untuk merasakan kehadiran dan emosi. Di dalam kesunyian, mungkin kita akan menemukan kedamaian yang berbeda, namun juga bisa merasakan kekosongan yang mendalam. Di mana suara itu? Kemana perginya suara itu? Apakah suara itu mendiam diri tanpa suara? Siapa yang mencuri suara? Suara itu, suara kami, suara dikau, suara hati, suara jiwa, suara dia, suara kita, suara. Suara. Diam kau suara. Diam tanpa kata bisa menjadikan ruang penuh makna. Kadang kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan. Dalam keheningan, kita bisa meresapi perasaan yang sulit diungkapkan dan merenung tanpa gangguan. Diam bisa menjadi bentuk komunikasi yang kuat, memberi ruang untuk refleksi dan pemahaman yang lebih dalam. Kadang, di dalam diam kita menemukan jawaban atau kedamaian yang selama ini kita cari. Diam bisa menjadi jembatan antara pikiran dan hati, memungkinkan kita untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain tanpa kata-kata yang membingungkan. Dalam kekosongan itu, mungkin kita menemukan sesuatu yang lebih sejati dan tulus. Merdekakan suara bisa berarti memberikan kebebasan pada ekspresi dan pendapat seseorang, memungkinkan mereka untuk berbicara, bersuara, dan mengungkapkan diri tanpa takut atau batasan. Ini juga bisa berarti menghargai keragaman suara dan perspektif dalam masyarakat, memberi ruang bagi setiap individu untuk didengar. Mati suara, suara yang mati.